Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran biologi. Ini pertama kalinya kita belajar tatap muka secara daring, walaupun tidak live, paling tidak dengan seperti ini, mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam mempelajari atau memahami pelajaran yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan belajar mengenai materi genetik. Bab ini adalah materi selanjutnya. Sebelum kita masuk ke dalam materi tentang sintesis protein dan replikasi DNA. Ini adalah materi yang akan kita pelajari. Ada 3 komponen materi atau subbab. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kromosom. Yang kedua, kita akan membahas mengenai gen, yaitu apa itu kromosom, apa itu gen. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai asam nukleat, baik itu DNA maupun RNA. Nah, setelah kita membahas mengenai 3 materi genetik tersebut, barulah kita akan membahas mengenai proses replikasi DNA. Berikutnya adalah sintesis protein. Berikutnya, ini adalah gambar siklus sel. Mengapa ini ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari? Siklus sel, seperti yang kalian lihat, ini secara umum ada 2 tahapan. Tahapan pertama disebut dengan interfase atau tahapan yang paling lama, dimulai dari G1, S, G2. Setelah interfase, berikutnya adalah tahapan M, atau juga disebut dengan tahapan mitotik. Pada manusia, ada tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Dimulai dari bayi, kemudian beranjak ke anak-anak, kemudian beranjak ke remaja, beranjak ke dewasa, kemudian tua, dan terakhir meninggal. Maka sel pun sama. Sel ada tahapan G1 di sini. G itu bisa disebut dengan gap 1, atau G juga dapat disebut dengan growth atau pertumbuhan 1. Di sini terjadi pertumbuhan awal. Ketika sel baru pertama kali membelah dari 1 menjadi 2, maka sel itu akan terbagi 2, baik itu organelnya maupun isi sel. Sehingga dari ukurannya menjadi lebih kecil, maupun jumlah organel penyusunnya pun menjadi lebih sedikit. Sehingga pada tahapan G1, sel itu masih disebut sebagai sel anakan. Di sini disebut juga dengan first growth phase, atau tahap pertama pertumbuhan, di mana sel mulai tumbuh. Tahapan kedua setelah G1, ini disebut dengan tahapan S, atau sintesis. Di sini DNA dari sel tersebut itu digandakan atau direplikasi, sehingga jumlahnya menjadi lebih banyak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ketika nanti di tahapan mitotik, sel tinggal membagi tubuhnya menjadi 2 bagian sama besar tanpa perlu menggandakan DNA-nya. Karena apa? Karena DNA-nya sudah digandakan pada tahapan sintesis. Tahapan berikutnya adalah growth and preparation to mitosis, atau disebut dengan G2 atau gap 2 atau growth 2. Di sini sel sudah sangat lengkap organel-organel penyusunnya, dan disebut juga dengan sel dewasa. Dan di sini ada keterangan preparation for mitosis, artinya di sini sel bersiap untuk mitosis. Selanjutnya, ketika sel sudah dewasa, sel akan menuju ke tahapan perkembangan selanjutnya, disebut dengan tahapan mitotik atau M. Di sini disebut dengan diberi keterangan M. Maksudnya adalah mitotic phase atau fase mitotik, di mana ada 4 tahapan yang utama. Ada profase,
ada metafase, ada anafase, ada telofase, atau disingkat promeat. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, jadi ada dua bagian ya, tahapan. Yang pertama adalah interfase, tahapan pertumbuhan dan perkembangan, dan mitotik atau fase mitosis. Sehingga siklus sel itu terbagi menjadi dua bagian utama, tahapan interfase dan tahapan mitotik. Nah, mengapa ini ada kaitannya dengan materi genetik? Perhatikan di sini ada fase S. Pada fase S ini DNA digandakan. Dan DNA di sini akan berfungsi ketika sel masuk ke tahapan mitotik. Sehingga kita paling tidak paham bahwa ternyata siklus sel seperti itu. Dan ada kaitannya, mengapa harus ada tahapan mitotik? Karena sel akan memperbanyak diri. Dengan DNA yang direplikasi pada tahapan sintesis, maka sel yang memperbanyak diri itu akan mempertahankan jumlah kromosomnya, sehingga kromosom pada sel anakan itu tidak berkurang jumlahnya. Sehingga paling tidak itu ada pengaruhnya dengan generasi penerusnya. Oke, sekarang kita bahas mengenai kromosom. Gambar yang kalian lihat, ini disebut dengan karyotype atau foto kromosom yang sudah dipasang-pasangkan sehingga sifatnya adalah sepasang. Ini disebut dengan kromosom homolog. Diberi nomor, kalau kalian lihat ada nomor 1, 2, dan seterusnya sampai nomor 23. Artinya di kromosom ini terdapat 23 pasang kromosom, di mana setiap pasang, bisa kalian lihat misalkan di nomor 1, terdiri atas 1 kromosom dari ayah dan 1 kromosom dari ibu. Jadi jelas dari ke-23 pasang kromosom yang kalian lihat, ini setengahnya dari ayah dan setengahnya dari ibu. Nah, proses yang mengakibatkan jumlah kromosom berjumlah setengah dari sel induknya disebut dengan tahapan meiosis, bukan mitosis. Di sini bentuk kromosomnya, kalau kalian lihat lengannya lebih sederhana. Ini hanya terdiri atas 2 lengan. Lengan yang pertama, lengan yang kedua, dan kromosom sepasangnya, ini ada lengan yang pertama, ada lengan yang kedua. Kalau kita hitung, dari nomor 1 sampai nomor 22, ini disebut dengan kromosom autosom, atau kromosom-kromosom tubuh, dan kromosom nomor 23 disebut kromosom gonosom, atau kromosom seks atau kromosom kelamin, yang menentukan jenis kelamin setiap individu. Bisa dalam bentuk XX atau dalam bentuk XY. Di sini kromosom Y ternyata ukurannya memang lebih kecil daripada kromosom X. Sehingga kromosom Y itu memiliki jumlah gen yang lebih sedikit dibandingkan kromosom X. Oke, berikutnya bagian-bagian kromosom. Secara sederhana, bagian kromosom dapat kita lihat seperti gambar yang di layar kalian. Memang gambarnya sedikit berbeda. Tadi di gambar slide sebelumnya, kromosomnya hanya memiliki 2 lengan. Artinya, kromosom tersebut terdapat pada tahapan G1. Oke, tahapan G1, di mana kromosom belum mengalami replikasi. Nah, ketika kromosom sudah masuk ke tahapan S, jadi tadi di awal ada G1, S, dan G2. Nah, kromosom dengan bentuk yang seperti ini, artinya kromosomnya sudah direplikasi. Artinya, jumlahnya menjadi lebih banyak. Dan lengannya akhirnya juga lebih banyak. Oke, di sini ada beberapa bagian. Di sini ada keterangan, ada kromatid, sentromer,
lengan pendek, dan lengan panjang. Oke, kromatid itu yang mana? Kalau kromosom ini kita bagi dua, di bagian tengah sama besar, seperti kita garis seperti ini. Nah, jadi ada bagian kanan, ada bagian kiri. Satu bagian kanan, misalkan, ini disebut dengan kromatid. Satu bagian kiri disebut dengan kromatid juga. Kalau seluruhnya disebut dengan kromosom. Tapi kalau setengah bagian disebut dengan kromatid. Itu yang dimaksud dengan kromatid, setengah bagian dari kromosom. Sentromer itu bagian pusat dari kromosom yang membagi lengan kromosom menjadi dua bagian. Nanti ada beberapa gambar di mana letak sentromer tidak di tengah pas tepat, maksud saya tidak di tengah tepat, tapi letaknya bisa di dekat tengah, mendekati ke ujung, atau bahkan di ujung. Ini namanya sentromer. Bedakan dengan sentrosom, ya. Kadang sering terbalik-balik. Sentromer itu bagian pusat dari kromosom, sedangkan sentrosom itu adalah organel penyusun sel hewan. Lengan pendek yang bawah, karena ukurannya memang lebih pendek daripada yang di atas ya. Dan lengan panjang, ini kurang lebih bagian-bagian dari kromosom. Oke, kromosom itu adalah bagian dari sel di mana ukurannya sangat kecil dan sudah memadat. Garis bawahi sudah memadat. Kenapa disebut sudah memadat? Karena kromosom sendiri itu merupakan sekumpulan dari benang-benang yang sangat kecil yang menyusun kromosom menjadi satu kumpulan yang sangat padat. Oke, kita lihat gambar yang paling kiri. Ini disebut dengan DNA. Sangat kecil, benang-benang halus. DNA kemudian menguntai protein-protein kecil yang disebut dengan histon. Jadi DNA ini menguntai protein-protein kecil yang disebut dengan histon. Histon kemudian memadat, menguntai menjadi lebih kecil, menjadi lilitan-lilitan kecil. Atau ini disebut dengan koil. Kemudian lilitan ini menguntai kembali menjadi lilitan yang lebih besar, yang disebut dengan supercoil. Kemudian supercoil ini akan menguntai kembali menjadi padatan yang disebut dengan kromosom. Jadi kalau bentuknya seperti ini, ya, yang pertama ini disebut dengan kromatin atau benang-benang kromatin. Tapi kalau sudah memadat, disebut dengan kromosom. Jadi kalau kromatin itu kromosom yang belum memadat. Tapi kalau sudah memadat, namanya disebut dengan kromosom. Untuk DNA pada sel hewan dan manusia, benang-benangnya memiliki ujung yang berbeda. Maka ada sedikit perbedaan antara DNA penyusun sel hewan dan manusia dengan DNA penyusun sel bakteri. Jadi DNA penyusun sel hewan, manusia, dan tumbuhan, itu DNA-nya seperti benang yang panjang, yang memiliki ujung di kedua sisinya. Jadi bentuknya linear. Ada ujung satu dengan ujung satunya. Kalau itu semuanya diuntai. Jadi kalau diuntai maka ada ujung satu dengan ujung yang lainnya. Tetapi untuk DNA sel bakteri, bentuknya seperti cincin, tidak ada ujungnya. Sehingga disebut dengan DNA sirkuler. Jadi itu bedanya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kromosom seperti yang saya sampaikan tadi. Letak sentromer itu menyebabkan perbedaan ukuran lengan. Kalau misalkan sentromernya di tengah, disebut dengan metasentrik, agak sedikit bergeser ke arah tepi, disebut dengan submetasentrik, lebih dekat lagi ke arah tepi atau ujung,
disebut dengan akrosentrik, dan jika letaknya di bagian ujung atau bagian telomer, maka disebut dengan telosentrik. Nah, ini beberapa bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. Oke, kita masuk ke yang bahasan selanjutnya, yaitu mengenai gen. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai kromosom, kromosom itu adalah benang yang memadat, benangnya disebut dengan kromatin, dan kromosom itu adalah padatannya. Kalau misalkan lengannya cuma satu atas dan satu bawah, maka bentuk kromosomnya itu adalah sebelum proses sintesis DNA. Tetapi jika lengannya sudah ada 4, maka kromosomnya itu sudah mengalami tahapan sintesis DNA. Dan pada manusia, kromosomnya berjumlah 46 atau 23 pasang, di mana 22 pasang atau 44 itu adalah kromosom tubuh atau autosom, dan 2 atau 1 pasang itu adalah gonosom. Bisa X atau X atau XY. Berikutnya adalah gen. Tadi di gambar kromosom kita sudah melihat DNA yang ukurannya cukup panjang. Apa itu gen? Gen merupakan segmen DNA. Jadi tidak semua DNA penyusun satu kromosom itu adalah merupakan gen. Jadi gen itu adalah segmen atau bagian dari DNA yang menyimpan informasi genetik, susunan asam amino, suatu rantai polipeptida atau protein. Atau bahasa mudahnya begini, gen itu adalah sifat yang akan diekspresikan. Jadi tidak semua untai DNA pada suatu kromosom itu adalah gen. Jadi ada bagian DNA yang diekspresikan disebut dengan gen, ada bagian dari DNA yang tidak diekspresikan sehingga disebut dengan DNA sampah. Dan ternyata memang DNA itu pada sel hewan itu tidak hanya terdapat di nukleus, tetapi terdapat juga di mitokondria. Sehingga mitokondria disebut juga sebagai organel yang sifatnya adalah otonom. Jadi ada perbedaan ternyata. Molekul DNA dalam inti itu memiliki banyak gen, sedangkan molekul DNA dalam mitokondria itu memiliki sedikit gen, di mana gen-gen pada mitokondria ya berfungsi untuk kegiatan proses respirasi seluler. Nah, kalau kita bayangkan atau kita bandingkan gen itu ya seperti ini. Molekul DNA berarti untai yang sangat panjang dalam suatu kromosom, itu ibaratnya suatu buku resep. Gen merupakan suatu lembar resep, dan nukleotida itu merupakan satu huruf. Nanti kita bahas apa itu nukleotida. Nah, berikutnya adalah asam nukleat. Asam nukleat ada 2. Yang pertama adalah DNA, yang berikutnya adalah RNA. Nah, apa bedanya antara DNA dengan RNA? Gambar yang pertama, kita lihat ada bukan satu, ini setengah untai. Sedangkan yang satunya lagi, ini satu untai penuh. Nah, ini DNA, ini RNA. Jadi bedanya apa? Bedanya ya kalau DNA itu double helix, double artinya ganda, helix ganda. Sedangkan RNA itu adalah single helix. Nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi untuk yang pertama, perbedaannya adalah di strukturnya. DNA double helix, sedangkan RNA single helix. Kemudian dari namanya, deoksiribos dan ribos. Deoksiribonukleik, ya ini penyusunnya gula pentosa, yang sifatnya deoksiribo namanya. Ini ribosa. Dari gula penyusunnya sudah beda. Oke, DNA. DNA itu strukturnya, kalau kita perhatikan, double helix, dan di tengah
dari DNA ada bagian yang menghubungkan antara unta yang satu dengan unta yang lainnya. Dan di sini ada hurufnya. Ada 5, 3, ada 3, 5. Bentuknya sedikit berbeda. Nanti kita bandingkan dengan gambar selanjutnya. DNA bentuknya seperti tangga yang dipelintir, sehingga anak tangganya membentuk bagian yang seperti ini. Oke, struktur DNA. DNA terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama gula pentosa. Gula pentosanya adalah deoksiribos atau deoksiribosa. Yang kedua basa nitrogen terdiri atas hanya 4 saja. Ada adenin, guanin, timin, dan sitosin. Yang terakhir adalah fosfat. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini gambar DNA yang sebelumnya. Karena komponen dari DNA hanya ada 3 saja. Yang pertama adalah gula pentosa, pentosa, penta, 5, artinya gula yang memiliki 5 cincin karbon. Kemudian basa nitrogen, yang terakhir adalah fosfat. Nah, kalau di sini tidak terlalu terlihat mana yang gula pentosa, mana yang fosfat, tapi kita bisa melihat dengan jelas bagian yang terdapat di tengah, yang berwarna-warni. Ini disebut dengan basa nitrogen. Basa nitrogen ini menghubungkan antara unta yang satu dengan unta yang lainnya. Hanya ada 4 jenis untuk DNA, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Di mana adenin itu selalu berpasangan dengan timin, jadi A berpasangan dengan T, atau T berpasangan dengan A, kemudian guanin berpasangan dengan sitosin, GC. Jadi gampangnya ATGC. Itu selalu berpasangan. Nah, ini gambar 2 dimensi untuk memperjelas bagaimana struktur DNA. DNA yang berbentuk double helix seperti ini, yang berpilin, ketika dibuat lebih datar strukturnya, maka strukturnya seperti ini. Ada basa nitrogen, C selalu berpasangan dengan G, A selalu berpasangan dengan T, CG, AT, CG, GC, walaupun dibalik tetap berpasangan. Dan di sini di bagian untai terdapat gula pentosa dan fosfat. Nah, ini bentuknya kalau dijabarkan kurang lebih seperti ini. Yang bulat kecil ini adalah fosfat, sedangkan yang berbentuk seperti penta ini adalah gula pentosa. Jadi fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nah, tadi yang dijelaskan tadi di awal bahwa ini disebut dengan satu nukleotida. Satu nukleotida itu adalah satu komponen yang terdiri atas satu fosfat, satu gula pentosa, dan satu basa nitrogen. Kalau fosfatnya tidak dihitung, hanya gula pentosa dan basa nitrogen, maka disebut dengan nukleosida. Fosfat, gula pentosa, basa nitrogen, nukleotida, gula pentosa, basa nitrogen, nukleosida. Nah, kalau kita lihat strukturnya, maka kita bisa melihat struktur antara untai kiri dengan untai yang kanan ini tidak sama. Yang satu seakan-akan mengarah ke atas, yang satu seolah-olah mengarah ke bawah. Nah, struktur ini disebut dengan antiparalel. Tadi ada penomoran 5, 3, 3, 5. Maksudnya apa? Itu letak cincin karbon yang paling ujung. Jadi misalkan kita lihat pada bagian kiri dari untai DNA di gambar, maka cara menghitung penomoran rantai karbon itu
secara apa namanya ya? Searah jam. Dimulai dari bagian ujung, ini adalah 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini sisi atau ujung 5 absen. Nah, sekarang di sisi yang lainnya ada 0 di ujung 1, 2, 3, 4, 5. Ujungnya yang mana? Ujungnya yang di sini. Maka di unta yang sebelah kanan, ujungnya 3 absen. Yang ini 5 absen. Maka yang ini kebalikan. 0, 1, 2, 3. Ujungnya 3 absen. Yang ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 absen. Maka untuk gambar DNA ini 5 absen, 3 absen, 3 absen, 5 absen. Kurang lebih seperti itu. Dan basa nitrogennya hanya ada 4. Adenin, timin, guanin, dan sitosin. Antara basa nitrogen itu dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Jadi T, A, G, C, A, T, C, G ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini adalah ikatan yang sangat lemah. Misalkan T dan A. Antara T dan A atau antara A dan T itu dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen. Antara G dengan C itu dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Karena sangat lemah ikatan hidrogen tersebut, maka antara untai yang satu dengan untai yang satu itu mudah lepas ketika pada suhu tertentu. Misalkan sekarang yang sedang digunakan untuk proses pengecekan penderita COVID itu adalah tes PCR. Nah, tes PCR itu dilakukan dengan cara memanaskan sampel DNA yang didapatkan dari pasien dengan panas atau suhu tertentu, paling tidak 90 derajat, maka DNA tersebut akan terlepas antara untai satu dengan untai yang lainnya. Kemudian ketika suhunya diturunkan, maka DNA ini bisa menyatu kembali. Nah, inilah keunikan dari ikatan hidrogen yang menghubungkan antara untai satu dengan untai yang lainnya pada DNA. Jadi, kembali lagi tolong diingat, antara T dengan A itu terdiri atas 2 ikatan hidrogen, dan antara G dengan C itu terdiri atas 3 ikatan hidrogen. Jika DNA itu terdiri atas double helix, kalau RNA itu single helix. RNA itu dibentuk dari DNA. Jadi yang ada di inti sel itu adalah DNA, dan DNA itu menghasilkan RNA yang fungsinya nanti akan digunakan pada proses sintesis protein. Jadi sifat RNA sendiri itu tidak seperti DNA yang tetap jumlahnya dan ada di nukleus terus-menerus, tetapi DNA itu dihasilkan sesuai kebutuhan. Jika sel itu sedang tumbuh, maka RNA-nya jumlahnya akan banyak. Karena RNA akan difungsikan untuk menghasilkan protein yang fungsinya juga untuk proses pertumbuhan sel itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan, RNA terdiri juga sama seperti DNA. RNA terdiri atas gula pentosa, tetapi gula pentosanya adalah ribosa. Tadi di DNA, itu gula pentosanya adalah deoksiribosa. Sama-sama gula pentosa, tetapi berbeda penamaannya. Dan basa nitrogennya ada satu yang beda. Oh, ini bukan timin ya, ini maksudnya purin. Nanti saya edit. Untuk basa purin, maaf, tolong diingat kembali, ini bukan timin, purin. Basa purin itu adenin dan guanin. Basa pirimidin, nah ada yang beda. Yang beda adalah di sini urasil, sedangkan di DNA itu timin. Jadi untuk RNA tidak ditemukan basa timin, tapi penggantinya adalah urasil dan sitosin. Ya, jadi ada 4 basa nitrogen juga, tetapi tidak ada timin, digantikan oleh urasil dan fosfat. Oke, ini ada gula pentosa dan fosfat, dan ini ada basa nitrogen
yang terdiri atas 4 basa nitrogen juga, tetapi tidak sama dengan DNA karena ada adenin, guanin, sitosin, dan urasil yang menggantikan timin. Oke, sampai di sini pembelajaran kita mengenai materi genetik. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya, setelah materi ini, silakan kerjakan tugas yang sudah saya lampirkan di form Google yang saya buat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.